Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 374. Iwan yang kritis, denyut nadinya yang menurun. Di ruang operasi itu, dokter berusaha sekuat tenaga, memompa jantungnya Iwan, dengan memakai alat kejut, agar pasien bisa tersadar. Di sela itu keadaan di luar, tak kalah juga paniknya, orang yang menunggu Iwan, yang kebanyakan bos perusahaan, tamu-tamu undangan, yang ikut juga ke rumah sakit, termasuk pula Pak Henry, Pak Andi, Pak Michael, serta juga lainnya. Mereka memegang handphone, terlihat sibuk sekali, bertanya ke sana-sini, mengirim pesan pada kerabatnya, menulis pemberitahuan ke semua pegawainya. Adakah di antara orang yang punya golongan darah yang berjenis AB? Kalau ada yang memiliki, harap langsung ke lokasi, ke rumah sakit ini, dan jangan sampai lewat lebih dari setengah jam. Ini hal penting, darurat sekali, menyangkut nyawa orang. Waduh, permintaan itu begitu mendadaknya, mengejutkan banyak orang. Para karyawan yang membacanya, mereka jadi bertanya, ada apa gerangan? Siapa yang lagi membutuhkan bantuan donor darah itu? Hingga orang yang penting, yang memegang jabatan, sampai-sampai mengabarkan, dan berita itu tersebar, terbaca oleh ribuan orang, karena masuk di grup perusahaan, yang tak lain grup antar karyawan. Jadi meski malam-malam, masih banyak yang membaca, dan salah satu yang melihat itu, adalah seorang wanita, pegawai admin kantor, yang dari tempat lain, yang saat ini lagi makan di luar. Dia bernama Lisa, Lisa yang dari pesta pernikahan temannya. Rupanya mampir bersama cowoknya, ke tempat restoran ternama. Sekedar diketahui, Lisa ini dulu, sempat tak mau membantu Kenshin saat Kenshin membutuhkan dirinya, untuk menolong Ririn, yang kehabisan darah, waktu dirawat di rumah sakit. Padahal darahnya Lisa, memang berjenis sama, namun Lisa berbohong, tak mau menolong. Singkat cerita, Lisa pun jadi malu, saat tahu siapa Kenshin. Kemudian Lisa menyesal, tak ingin mengulangi, dan kini malam ini, ia membaca lagi, ada orang butuh pertolongan. Sama seperti waktu itu, jadinya meski tak mengenal, tak tahu pula orangnya, Lisa pun berniat membantu, apalagi yang mengabarkan adalah bos perusahaan. Lalu Lisa menjawab, kalau darahnya berjenis golongan sama, bersedia pula memberikan, menolong seperti yang disebutkan. Dan sejarah pun berulang. Apa yang terjadi di waktu lalu, kini akan kembali lagi, ketika salah satu pimpinan, yang ada di ruang tunggu, membaca pesannya Lisa. Pimpinan itu langsung bicara, Tuan muda, ini ada pegawai kantor saya, yang punya darah yang sama dengan temannya Tuan muda. Dia bersedia membantu juga, tempatnya pun tak jauh dari sini. Dia katanya ada di restoran, di seberang jalan depan. Saat mendengar hal tersebut, Kenshin jadi terkejut, hal yang sangat diharapkan tiba-tiba terwujud. Kenshin yang lagi panik, hampir putus asa. Seketika itu, ia menjadi senang. Secerca harapan datang. Iwan temannya akan tertolong. Dan karena terlalu senangnya, Kenshin sampai bicara, sini Pak, saya mau bilang langsung ke orangnya. Handphone itu diberikan. Kenshin pun menyapa, halo selamat malam. Yang disapa menjawab, selamat malam juga. Kemudian Kenshin, yang mengerti ini seorang wanita. Kenshin pun bertanya, oh ya, saya baru dapat kabar dari Pak Herman. Katanya Mbak ini darahnya berjenis AB ya? Apa benar itu? Yang ditanya menjawab, iya memang benar. Dan Kenshin kemudian bicara, kalau gitu saya mohon bantuannya. Ini teman saya lagi butuh sekali, membutuhkan transfusi darah Mbaknya. Saya mohon dengan sangat, agar Mbaknya sekarang ke sini, karena kondisinya darurat. Teman saya harus segera ditolong. Pak Herman pun sampai ikut bicara. Beliau itu berucap, Lisa kamu cepat ke sini. Ini penting sekali. Kenshin pun demikian. Tiba-tiba mengikuti. Iya Mbak Lisa mohon segera datang. Perkenalkan saya Kenshin. Ketika mendengar nama itu, Lisa langsung terkejut. Deg-degan hatinya. Teringat nama tersebut. Belum sempat menghilang rasa kagetnya. Belum hilang pula ingatannya. Sambungan suara di WhatsApp-nya.
berubah menjadi video call. Rupanya Kenshin tak sabar, ingin bicara secara langsung. Lisa yang melihat itu, ia pun segera menjawabnya. Saat video call itu tersambung, Lisa terkaget, benar-benar tak menyangka, yang butuh bantuannya adalah orang yang sama seperti waktu itu. Kenshin pun demikian, sempat terkejut pula, dan Lisa langsung menjawab, iya mas, saya akan ke sana. Saya akan menolong temannya. Kenshin pun senang, begitu pula dengan semua orang yang ada di ruang tunggu. Mereka menjadi lega, karena yang dibutuhkan akan segera datang. Demikian halnya Lisa, inilah kesempatan baginya untuk menebus kesalahannya. Lisa pun tak ingin lagi mengulangi perbuatan yang lalu. Jadinya ia pun berdiri, meminta cowoknya untuk segera mengantarkan ke rumah sakit tersebut. Namun, jawaban yang didapat Lisa malah di luar perkiraan. Cowoknya itu cemburu, karena baru melihat sendiri seorang laki-laki yang menghubungi, meminta tolong ke ceweknya. Kemudian cowoknya Lisa berkata, emang siapa laki-laki itu? Kok maunya kamu menolong? Kok mau pula menerima panggilan video call darinya? Emang siapa dia? Lebih baik kamu gak usah membantu. Gak usah mendonorkan darahmu. Biar mereka cari saja yang lain. Kalau kamu menolong laki-laki itu, berarti aku anggap kamu ada hubungan dengannya. Lisa pun menyahut, kamu Haris jangan begitu. Ini penting sekali. Aku gak ada hubungan apa-apa. Cepat bantu aku antarkan ke sana. Sebelum semua terlambat, itu yang minta tolong atasan perusahaan. Dan cowoknya pun bicara, itu alasan kamu saja. Kalau nggak ada hubungan dengannya, mengapa kamu harus bingung, merasa panik pula? Jadi biarkan saja. Haris cowoknya itu, memang ia sengaja mengulur waktunya Lisa dengan pembicaraan seperti ini, agar Lisa jadi terlambat, tak sempat datang ke rumah sakit, yang letaknya memang tak jauh dari restoran tempat makan mereka. Dan hal itu disadari oleh Kenshin. Begitu pula dengan lainnya, karena waktunya sendiri kini sudah berjalan hampir 15 menit. Kenshin jadi panik, menelpon Lisa lagi. Namun, teleponnya itu yang berkali-kali tak juga dapat jawaban. Dan Kenshin merasa Lisa tak dapat dipercaya. Kemudian Kenshin pasrah, karena waktunya singkat, tak mungkin cari pengganti. Kaori yang di sampingnya lalu menghiburnya, menenangkan Kenshin. Kemudian Kaori bertanya, saya emang Mbak Ririn kemana ya? Kan katanya tadi ke sini, ikut bersama rombongan ayah. Kok nggak kita lihat semenjak tadi? Kemana ya Mbak Ririn? Mendengar bicaranya Kaori, Kenshin langsung tersadar, hingga Kenshin berdiri. Kemudian ia bilang, bicara dengan Kaori. Kenshin berbisik pelan, istriku ini, kamu benar-benar adalah jodohku. Memberi terang di saat gelap, memberi jawaban di saat aku bingung. Kaori, aku sayang kamu. Terima kasih untukmu. Kenshin pun melanjutkan. Ia bicara lagi. Oh ya Kaori, sekedar kamu ketahui, sepertinya Ririn itu sama akan jadi jodohnya Iwan. Terbukti di saat darurat gini, Ririn adalah solusi. Kenshin tersenyum, melihat istrinya yang cantik. Kaori belum mengerti, belum pula memahami. Kemudian Kenshin mendapat kabar ayahnya, kalau Ririn ada di dalam. Di depan ruang operasi, tak menunggu lama, Kenshin segera berjalan untuk mengabarkan ke Ririn bahwa Iwan butuh bantuan. Meski waktunya singkat, tinggal 10 menit lagi, Kenshin merasa yakin. Dan benar saja, ketika Kenshin masuk ke dalam, keajaiban pun datang. Dokter terlihat tersenyum, menandakan hal yang baik. Salah satu dokter bilang, kalau wanita yang duduk menunggu di depan pintu semenjak tadi, tiba-tiba menawarkan diri untuk diambil darahnya. Rupanya Ririn, di menit sebelumnya, membaca pesan WhatsApp yang dikirim secara berantai. Dan Kenshin tak menyadari akan hal tersebut. Kemudian dokter itu bilang, kalau temannya Iwan kini telah selamat. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya